Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Sadayana sekarang bersama dengan Pak Samanah. Ya, sebagai Security Muhammadiyah, Ya, jangan lupa share, like, and komen akun Tauco TV, Pak. Tauco TV. Sekarang juga. Sekarang juga. Kalau nggak nge-like diapain? Kalau tidak nge-like saya tembak. Dor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita belajar pada tema F, yaitu panas dan perpindahannya. Di subtema 2, yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, kita bertemu pada pembelajaran ketiga. Ananda semua, pada pembelajaran hari ini Bapak ingin menyampaikan untuk tujuan pembelajaran, yaitu Ananda semua bisa menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban negara. Dan yang kedua, Anda semua bisa mengidentifikasi apa saja hak dan kewajiban. Dan yang selanjutnya, Anda semua bisa mengetahui tradisi suku Bajo dan tradisi pada Bobongka. Nah, dan yang terakhir yaitu Anda semua bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan pembangunan nasional dan memberikan contoh-contoh dari pembangunan nasional. Baik, Anda semua silahkan dibuka halaman 68. Nah, kita melihat ada 5 gambar ya. Ini ada gambar yang pertama, yaitu seorang guru sedang mengajarkan materi kepada Anda semua. Dan yang kedua, ini ada seorang anak sedang membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, ini ada Ananda kelas 5A ya, sedang melakukan piket. Dan yang terakhir adalah upacara bendera. Dan yang kelima adalah guru memberikan waktu kepada anak-anak untuk melakukan pertanyaan. Nah, Anda semua perlu diketahui setiap orang termasuk dirimu, terutama Anda semua pasti memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, sebagai siswa di sekolah, maupun sebagai warga negara. Nah, hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan seimbang, sehingga terciptanya rasa aman dan rasa nyaman dalam berkehidupan bermasyarakat. Nah, silakan Anda semua. Nah, ini yang tadi Ayo mengamati, silakan dituliskan nih pada gambar pertama itu mengenai tentang apa yang tadi disampaikan. Dan yang kedua, silakan Anda dibuka halaman 69. Nah, ini menjawab pertanyaan kewajiban apa saja yang telah kamu lakukan di sekolah. Nah, misalnya kewajiban mengerjakan tugas, yang kedua kewajiban mengikuti praktek dan yang lain-lain. Nah, hak apa saja nih yang kamu dapatkan di sekolah, yaitu misalnya haknya bertanya, hak mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, silakan Anda semua ditulis di halaman 69. Nah, baik Anda semua, tadi kita sudah mengenal hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini harus dijalankan dan dilaksanakan dengan seimbang, karena untuk mewujudkan rasa aman dan rasa nyaman dalam berkehidupan di masyarakat. Nah, sebelum kita membahas tentang hak dan kewajiban, kita harus mengetahui nih apa yang dimaksud dengan kata hak dan kewajiban. Nah, hak adalah kuasa yang bisa diterima ataupun dilakukan semestinya oleh seseorang. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang itu bisa diterima ataupun ditolak. Nah, sedangkan kewajiban adalah berawal dari kata wajib, artinya beban. Jadi kewajiban adalah suatu beban ataupun sesuatu yang harus dilakukan pada seseorang. Nah, hak dan kewajiban ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain di luar yang berkepentingan dan bersifatnya mutlak pada orang yang berkepentingan. Nah, misalnya contohnya nih, seorang supir beca itu berkewajiban mengantar penumpangnya sampai tujuan. Nah, itu adalah salah satu kewajiban dari seorang supir beca. Sedangkan hak dari supir beca adalah mendapatkan imbalan yang sesuai dari pembelinya, penumpangnya. Nah, Anda semua, kita tadi sudah mengetahui apa itu hak dan kewajiban. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang, bisa diterima dan
lepaskan. Nah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu beban ataupun hal-hal yang harus dilakukan. Nah, hak dan kewajiban ini terikat satu sama lain. Nah, artinya bahwa kewajiban dan hak itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ada salah satu yang harus diketahui, yaitu adalah hubungan dengan negara dan pemerintah. Nah, kita sebagai warga negara harus mengetahui nih hak dan kewajiban dari negara. Nah, silahkan dibuka halaman 70. Nah, ini ada beberapa hak dari negara ya. Hak negara sebagai berikut. Yang pertama, negara memiliki hak untuk memaksa. Nah, hak memaksa ini yaitu hak untuk memaksa peraturan, yaitu membuat peraturan. Yang kedua, hak monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat menyangkut hajat orang banyak. Jadi menentukan nih keputusan dalam suatu kebijakan untuk masyarakat yang banyak. Yang ketiga, hak mencakup semuanya, yaitu hak untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Nah, ini salah satu hak dari negara. Selain dari hak negara, kita juga mengetahui kewajiban dari sebuah negara. Kewajiban negara ada 3 ya. Yang pertama, membuat dan menetapkan peraturan, undang-undang. Nah, ini agar terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan serta keadilan di masyarakat. Dan untuk yang kedua, Nanda, yaitu melaksanakan pengawasan dan melakukan pengontrolan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yaitu menjamin, melindungi, dan memelihara hak-hak warga negara. Nah, ini merupakan kewajiban dari negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara juga kita harus mengetahui nih. Tadi kita sudah mengetahui hak dan kewajiban negara. Selanjutnya kita akan mengetahui hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang dalamnya yang dikenal yaitu hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Nah, hak asasi yaitu menyangkut berikut. Yang pertama, hak pribadi, yaitu hak mengungkapkan pendapat. Yang kedua, hak ekonomi. Yang ketiga, hak sosial. Yang keempat, hak politik. Yang kelima, itu hak asasi mendapatkan perlakuan baik. Yang keenam, hak mendapatkan perlindungan sesuai dengan tata cara peradilan. Nah, ini merupakan hak warga negara. Nah, hak politik di sini yaitu memiliki kebebasan untuk memilih pada pemilihan umum. Dan hak kebudayaan yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Dan selanjutnya Nanda bisa dibuka halaman 71. Kita bisa mengetahui nih hak sebagai warga negara telah diatur di dalam Undang-Undang 1945. Nah, ini ada 9 poin ya. Silahkan digarisbawahi, yaitu hak berkeluarga, hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak kebebasan pribadi, hak mendapatkan keamanan, hak memperoleh peradilan, dan hak ikut serta dalam pemerintahan. 8, hak mendapatkan pekerjaan, dan yang kelima, hak ikut dalam upaya pembelaan negara. Ini merupakan hak sebagai warga negara. Nah, Anda semua, selanjutnya kita mengetahui nih kewajiban dari warga negara. Ini ada 7. Nah, kewajiban warga negara. Ya, baik Anda semua. Selanjutnya kita mengetahui hak warga negara. Nah, tadi kita juga mengetahui hak warga negara. Selanjutnya juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Nah, adapun kewajiban sebagai warga negara ini meliputi 7 poin. Yang pertama, kewajiban mengakui pemerintahan yang sah. Yang kedua, kewajiban menjunjung tinggi pemerintahan. Yang ketiga, kewajiban untuk patuh pada hukum dan perundang-undangan. Yang keempat, kewajiban untuk ikut serta membela negara dan mempertahankan keamanan. Dan yang kelima, yaitu menghormati hak asasi orang lain. Yang keenam, yaitu tunduk pada batasan yang telah ditetapkan. Dan yang ketujuh, yaitu mengikuti pendidikan yang diwajibkan oleh pemerintah. Nah, tadi kita sudah mengetahui hak dan kewajiban negara, dan juga mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara yang telah diatur oleh hak dan kewajiban sebagai warga negara
yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baik, untuk selanjutnya Anda semua kita buka halaman 72, yaitu mengenai tradisi penangkapan ikan laut suku Bajo yang menghargai alam. Nah, salah satu hak warga negara adalah mendapatkan penghidupan yang layak dengan cara bekerja. Nah, ada banyak pekerjaan di sekitar kita. Salah satunya yang kita akan bahas ini adalah nelayan. Nah, Bajo adalah salah satu suku bangsa yang tinggal di lautan, ya, dekat dengan lautan, dan dia memiliki tradisi penangkapan ikan di daerah Kepulauan Togean. Nah, itu yang disebut Bapongka. Nah, Bapongka ini artinya bermalam di laut untuk mencari nafkah ataupun mencari ikan hasil lautnya. Nah, ini salah satu kegiatan dari suku Bajo. Nah, untuk selanjutnya Anda semua jangan lupa untuk membaca, yaitu halaman 72 yang mengenai tradisi Bapongka dari suku Bajo. Nah, silakan dibuat kesimpulan dan ringkasannya di halaman 73. Nah, misalnya nih kita tulis paragraf pertama. Paragraf pertama, gagasan pokoknya. Ingat ya, gagasan pokok adalah kalimat utama yang terdapat di satu paragraf. Nah, ini bisa di awal, bisa di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Nah, untuk gagasan pokok yang pertama, yaitu Bajo adalah salah satu suku bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan laut. Nah, ini salah satu gagasan pokok dari paragraf pertama. Nah, silakan Anda semua ditulis setiap gagasan pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini silakan ditulis lalu dibuat ringkasan. Baik, Anda semua, setelah itu Anda semua silahkan dibuka bukunya. Kita lihat ya halaman 74. Nah, ternyata Anda semua tradisi Bapongka yang dilaksanakan oleh suku Bajo di Kepulauan Togea merupakan contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan, dengan alam, ya, itu yang berdampak positif. Nah, selain menjalankan tradisi dari warisan nenek moyang, kegiatan ini juga mendukung pembangunan nasional, pembangunan sosial. Nah, tradisi Bapongka merupakan contoh dari pembangunan sosial di Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial? Pembangunan sosial merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, pembangunan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Nah, yakni memenuhi kebutuhan mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Nah, pembangunan sosial ini menggabungkan antara aspek sosial dan aspek ekonomi. Nah, makanya kegiatan dari suku Bajo pada tradisi Bapongka ini termasuk pembangunan sosial. Nah, dalam pembangunan sosial ini upayanya untuk merubah keadaan yang lebih baik. Nah, berikut ciri-ciri dari pembangunan nasional. Nah, ini merupakan pendukung dari pembangunan nasional. Yang pertama yaitu dari tertinggal menjadi maju. Ini ciri-ciri menuju dalam pembangunan nasional ini merupakan upaya dalam pembangunan nasional. Nah, ciri-ciri dari pembangunan nasional yang pertama yaitu dari tertinggal jadi maju, yang kedua tradisional menjadi modern, yang ketiga bodoh menjadi pintar, yang keempat miskin menjadi kaya, yang kelima sakit menjadi sehat. Nah, pemerintah negara berupaya dalam meningkatkan pembangunan nasional. Nah, ada beberapa program yang terdapat di masyarakat, baik dari pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Nah, mungkin itu mengenai materi yang disampaikan pada hari ini. Silakan Anda semua, jika ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan melalui Google Classroom. Dan yang kedua, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih. Mari untuk selanjutnya ya, tadi ya, untuk tugasnya jangan lupa tadi untuk mengerjakan tadi halaman 73 dan halaman ini 74. Nah, ini kita lihat halaman 74, yaitu menganalisis hak dan kewajiban nelayan sebagai warga negara. Nah, ini misalnya kita contoh nih, nelayan sebagai warga negara haknya yaitu memiliki mendapatkan kehidupan yang layak. Yang kedua, negara terhadap nelayan haknya nelayan haknya
yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Kewajibannya apa? Nelayan, yaitu taat terhadap peraturan negara. Nah, ini silahkan dituliskan di nomor 7 di halaman 74. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.